Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, perapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita memiliki kehidupan doa. Namun ternyata berdoa bukan semata-mata aktivitas fisik atau badani, melainkan suatu perbuatan rohani. Bukan suatu tindakan yang digerakkan oleh tubuh kita, melainkan suatu gerakan yang dilakukan dan didasari oleh roh kita. Sebenarnya tubuh kita hanyalah membantu melaksanakan perbuatan roh kita. Jadi yang berdoa adalah roh kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoa bukan hanya sebatas meminta atau memberi laporan terperinci tentang kebutuhan kita dengan Tuhan. Tetapi berdoa adalah sarana mempererat hubungan kita dengan Tuhan yang di dalamnya terkandung pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Bagaimanakah supaya doa kita berkuasa dan mampu menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak? Kita harus berdoa dengan iman, saudara. Ada dua jenis iman, yaitu iman yang mati dan iman yang hidup. Iman yang mati adalah percaya hanya lewat bibir atau perkataan saja, tetapi tidak disertai dengan tindakan yang nyata. Iman yang demikian adalah iman yang sia-sia. Sebab, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu untuk menjadi sempurna. Doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan iman yang hidup. Jadi, jikalau kita berdoa, janganlah berdoa hanya dengan panca indera atau daging yang seringkali dipengaruhi oleh suasana hati, perasaan, pendengaran, penglihatan, atau situasi yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak dapat berdoa dengan baik atau tidak fokus. Berdoa dengan iman berarti kita tidak peduli bagaimana situasi dan kondisi yang kita alami. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa yang disertai dengan iman yang hidup membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Ditegaskan pula, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kuncinya adalah iman atau percaya, saudara. Selain iman, unsur yang lain yang tidak kalah penting dalam doa adalah pengharapan. Ini berbicara tentang ketekunan dan kesabaran kita dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iman dan pengharapan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sedangkan pengharapan berarti menantikan jawaban dan pertolongan dari Tuhan dengan tekun
dan sabar. Pengharapan inilah yang mendorong kita untuk terus-menerus berdoa siang dan malam, sampai doa kita beroleh jawaban dari Tuhan. Banyak dari kita yang doanya tidak beroleh jawaban dari Tuhan karena kita tidak lagi bertekun saat berdoa. Kita mudah sekali kecewa, putus asa, lalu marah kepada Tuhan. Pemazmur menegaskan, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Saudara, Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Lain halnya jika kita menaruh pengharapan kepada manusia yang seringkali berujung pada kekecewaan. Karena itu, berdoalah dengan iman dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan sampai Ia bertindak. Pertolongannya tidak pernah terlambat, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita bisa belajar dari seorang janda yang terus-menerus dan tidak mengenal lelah datang kepada hakim yang lalim sampai ia beroleh jawaban. Mari saudara, saat ini kita teguhkan hati kita untuk dapat memiliki kehidupan doa yang penuh iman dan pengharapan kepada Kristus, sehingga kita akan melihat kuasa doa itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk berdoa dengan iman yang hidup dan pengharapan kepada Kristus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan dimanapun berada, yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.